Ya, cara untuk mendapatkan nilai eigen, biar saya terus di sini biar agak cepat. Untuk mendapatkan nilai eigen, dalam ini hanya untuk matriks 2 kali 2. Misalnya kan kita mempunyai sebuah matriks 2 kali 2 yang komponennya adalah A11, A12, A21 dan A22. Oke, kita punya matriks, lalu kita punya vektor yaitu terdiri dari komponen X dan Y. Lalu kita punya nilai eigen atau dilambangkan dengan lambda. Lambda adalah kita sebut adalah angka berarti itu adalah sebuah skalar. Kita tahu bahwa sebuah vektor apabila dikalikan skalarnya, maka vektor itu bisa diperpanjang kalau skalarnya besar atau diperkecil kalau skalarnya pecahan. Ya, misalkan dikalikan setengah dari vektor asalnya, berarti vektor yang hasilnya adalah setengah dari vektor asal. Atau juga kalau skalarnya itu adalah negatif, maka bisa kita lihat vektor yang dihasilkan akan berbalik arah dari vektor yang sebelumnya. Jadi angka atau skalar ini penting sekali karena dia akan merubah vektor menjadi lebih panjang atau lebih pendek, bahkan bisa berlawanan dari arah yang sebelumnya. Ya. Nanti kita bisa lihat contohnya lebih lanjut. Nah, kita mengetahui di buku-buku telah dikatakan, kita ambil saja bahwa sebuah matriks dikalikan dengan vektor sama dengan nilai eigen dikalikan vektornya. Lalu kemudian ini kita tarik ke sini, maka matriks A dikalikan vektor minus lambda dikalikan vektornya sama dengan vektor 0. Vektor 0 ini maksudnya ya dia tidak punya arah dan gap yang besar. Kalau digambar dia hanya sebuah titik, ya. Lalu mengapa kita tulis vektor 0? Karena di sini terjadi perkalian matriks dengan vektor, lalu eigen dengan vektor, maka disamakan bahwa ini adalah sebuah vektor 0, ya. Lalu kemudian ini diturunkan menjadi sebuah, jadi vektor yang kita tarik keluar, sebuah matriks A dikurangi nilai eigen dikalikan identitas, ya. Lalu kita kasih determinan dikalikan dengan vektor V sama dengan vektor 0, ya. Vektor 0 kita buang kemari, sudah hilang tanda vektornya, maka kita bisa katakan sebuah persamaan, yaitu sebuah vektor dikurangin eigen value atau nilai eigen dikalikan dengan matriks identitas, lalu kita determinan sama dengan 0. Atau dalam bahasa lain, determinan dari sebuah matriks dikurangi eigen dikalikan dengan matriks identitas sama dengan 0. Oke, ini yang kita pegang, ya. Lalu selanjutnya kita lihat bahwa komponen matriks tersebutlah A11, A12, A21, A22 dikurangi dengan lambda dikalikan dengan matriks identitas, ya, sama dengan 0, lalu diturunkan sedemikian rupa. Oke. Maka terakhir adalah A11 dikurangi dengan lambda, lalu A12, lalu di sini ada A21, lalu A22 minus lambda. Determinan sama dengan 0. Lalu kita bisa lihat determinan dari matriks ini adalah A11 minus lambda dikalikan A22 minus lambda dikurangi A12 dikalikan A21 sama dengan 0. Ya, lalu kita hitung kembali dan hasilnya adalah lambda kuadrat minus lambda
dikalikan A11 ditambah A22, ya, kurung tutup, plus A11 kali A22 minus A12 dikalikan A21 sama dengan 0. Maka kalau kita lihat di sini, ini adalah, ya, ini adalah, ya, kalau kita lihat matriksnya, ini adalah penjumlahan dari sisi diagonal A11 ditambah A22, ya. Sedangkan ini adalah determinan A11 A22, A11 dikalikan A22 dikurangi A12 dikalikan A21, maka ini sama dengan matriks, determinan dari matriks A. Nah, penjumlahan diagonal itu disebut dengan trace dari sebuah matriks. Maka untuk mendapatkan nilai dari lambda itu, kita bisa ambil dari persamaan atau dari rumus kuadratrik, ya. Maka nilai lambda sama dengan trace matriks dari A atau penjumlahan diagonal, ya, penjumlahan diagonal dari matriks A plus minus trace matriks A kuadrat minus 4 dikalikan determinan dari matriks tersebut, lalu diakar per 2. Jadi untuk mendapatkan sebuah nilai eigen, kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. Oke, nanti kita akan sambung dengan contoh-contoh yang lain.